إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المؤمنون عباد الله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله. Di siang hari ini marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Rabbuna Azza wa Jal telah memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmat yang begitu sangat banyak. Nikmat-nikmat dan karunia yang apabila kita menghitung semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya sampai detik ini keimanan, nikmat Islam, yang mana dua nikmat ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang khusus, nikmat yang istimewa, nikmat yang mana Allah hanya memberikan kepada hamba-hamba tertentu saja. Karena kita bisa melihat banyak di antara hamba Allah, masih banyak di antara manusia yang seharusnya mereka tunduk dan patuh kepada aturan Allah, namun mereka belum tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah karena mereka bukan muslim. Maka dua nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesehatan yang Allah masih berikan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita menggunakan nikmat sehat, kekuatan yang Allah berikan, waktu luang yang Allah berikan, kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan di dalam ketaatan hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, sesungguhnya taat kepada Allah itu adalah sebaik-baik bekal nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa taat hingga kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah hingga datang keyakinan, yaitu kematian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, di hari Jumat,
Marilah kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan dengan lisan beliau, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah." Sesungguhnya orang yang paling dekat nanti pada hari kiamat kelak, dia dekat denganku, dengan Rasulullah. Aktsaruhum alayya shalah, yaitu orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyuhal mu'minuna ibadallah, banyak pahala yang bisa kita dapatkan dari salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isilah waktu kita dengan perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar nanti kelak kita bisa dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki jawami'ul kalim, dan ini adalah salah satu mukjizat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yang artinya beliau memiliki, apabila beliau bersabda atau beliau apabila beliau menasihati kita, lafaz yang keluar dari lisan beliau adalah lafaz yang singkat, lafaz yang pendek, namun memiliki makna yang luas. Ini arti dari jawami'ul kalim. Di dalam salah satu nasihat yang begitu besar yang beliau nasihatkan kepada sahabatnya yang tercinta Mu'ad bin Jabal, dan nasihat ini juga untuk kita semuanya sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, "Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Hadis rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, "Bertakwalah dimanapun engkau berada, dan iringilah keburukan-keburukan dosa-dosa yang kau kerjakan, iringilah dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskannya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik." Ayyuhal mu'minuna ibadallah, apabila kita renungi, kita lihat hadis beliau ini, nasihat yang begitu besar, lafaz yang ringkas, nasihat yang ringkas, namun hakikatnya memiliki makna yang sangat luas. Dan bahkan kata para ulama, apabila kita mengamalkan hadis ini, maka kita akan mendapatkan dua kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena sesungguhnya hadis ini mengandung 3 pondasi, 3 usul, asas seseorang di dalam berhubungan dengan orang lain. Pondasi seseorang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang harus dia lakukan. Hubungan dia dengan sesama manusia, apa yang harus dia lakukan, dan hubungan dia terhadap dirinya sendiri, bagaimana seharusnya. Itu semuanya berada di dalam hadis ini. Maka benarlah kata para ulama, barang siapa yang mengamalkan hadis ini, maka dia telah mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Pondasi yang pertama, hubungan seseorang dengan Rabb-nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kau berada. Inilah hakikat sesungguhnya hubungan kita kepada Rabb kita. Bagaimana seharusnya seorang hamba berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka dia harus bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sendirian,
ataupun bersama orang lain, ketika berada di rumah ataupun di luar rumah, ketika berada di desa ataupun di kota, ketika di Indonesia ataupun di luar Indonesia, maka hubungan kita dengan Rabb kita yang telah menciptakan kita adalah kita bertakwa kepadanya dimanapun dan kapanpun berada. Apa itu takwa? Disebutkan oleh para ulama, makna takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah, yaitu engkau bertakwa adalah engkau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cahaya dari Allah, sesuai dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai atas dasar ilmu, bukan hanya takwa sesuai dengan kesukaan kita atau dengan akal pikir kita. Mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa juga artinya antatruka maksiat Allah ala nurim minallah. Engkau tinggalkan bermaksiat kepada Allah, engkau jauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala atas dasar cahaya Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas dasar ilmu. Engkau mengharapkan, engkau takut mengerjakan maksiat tersebut, engkau takut azab Allah Subhanahu wa taala dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takwa, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu dan juga menjauhkan diri kita dari larang-larang Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuai dengan dasar ilmu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa ini adalah suatu kewajiban, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah yang harus kita lakukan selama ini. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kita mentaati semua perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya, dan tentu sesuai dengan kemampuan kita. Mengerjakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian pondasi yang kedua, apa yang harus kita lakukan dengan diri kita? Bagaimana yang harus kita kerjakan terhadap diri kita? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah dosa-dosa maksiat yang kau kerjakan dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya kita adalah hamba Allah, keturunan Bani Adam, yang mana kita tidak pernah lepas dari dosa dan maksiat. Walaupun kita bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah, pastilah kita akan terjatuh di dalam dosa. Maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba yang senantiasa berdosa. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ah al hasanah. Iringilah keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan atau ketaatan yang akan menghapuskan dosa-dosa keburukan tersebut. Maka barang siapa yang mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekaligus ketaatan tersebut selain menjadi pahala buat dia, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang selama ini dia telah kerjakan. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, asabtu imra'atan qublah." Aku telah mencium seorang wanita.
Kemudian Rasulullah SAW diam sejenak, lalu turunlah ayat, aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kerjakanlah salat di siang hari dan di malam hari, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amal soleh, ketaatan, yudhibnas sayyiat, akan menghapuskan dosa-dosa dan maksiat. Kemudian laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, alihada, apakah ini hanya khusus untukku ya Rasulullah ayat ini? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, li jami'i ummati kullihim, ayat ini untuk seluruh umatku. Maka dengan mengerjakan salat di siang hari dan di malam hari, itu adalah salah satu cara menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Dan hal yang paling besar yang mampu menghapuskan dosa-dosa adalah taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ini adalah kebaikan yang paling besar yang akan menghapuskan semua dosa-dosa. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubatnya dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ayuhal mu'minuna ibadallah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya, beliau mengatakan, inna fid dunya thalathatu anhar, sesungguhnya di dunia itu ada 3 sungai. Barang siapa yang membersihkan diri dengan 3 sungai tersebut, maka dia telah bersih. Maksud Ibnul Qayyim bukan membersihkan diri artinya dengan air tersebut kemudian bersih dari kotorannya, bukan. Kalau itu sungai yang lain itu ada. Tapi 3 sungai ini khusus untuk membersihkan dosa-dosa dan maksiat, kata Ibnul Qayyim. Barang siapa yang membersihkan dirinya dari dosa-dosanya dan maksiatnya dengan 3 sungai tersebut, maka dia telah bersih di dunia. Lalu beliau melanjutkan, al-hasanatul mahiyah, yang pertama adalah kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, ketaatan-ketaatan yang menghapuskan. Ini adalah sungai yang pertama. Barang siapa yang mengerjakan ketaatan dan amal soleh, akan dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, taubatan nasuh, taubat yang sesungguhnya, taubat nasuha, akan menghapuskan dosa-dosa dan maksiatnya. Kemudian yang terakhir, sungai yang terakhir adalah al-masaibul mukaffirah, cobaan, musibah-musibah yang dilalui, yang dialami seorang hamba, itu akan dia menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian kata Ibnul Qayyim melanjutkan, barang siapa yang membersihkan dirinya, dosa-dosa dan maksiatnya di dunia dengan sungai tersebut, maka dia telah bersih. Namun apabila dia belum membersihkan dengan 3 sungai tersebut, fa innallaha yutahhiruhu yaumal qiyamah binahri jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dia, dosa-dosa dia dan maksiat dia di hari kiamat kelak nanti dengan sungai jahannam. Wal iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Dibersihkan dengan sungai jahannam, yang artinya dibersihkan dahulu di neraka, kemudian diangkat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
ayyuhal mu'minuna ibadallah. Dua pondasi tentang hubungan seseorang kepada orang lain yang tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama adalah hubungan seseorang dengan Rabb-nya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pondasi yang kedua, hubungan seseorang dengan dirinya sendiri adalah dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan keburukan-keburukan dan maksiat yang dia kerjakan. Kemudian yang terakhir di dalam hadis adalah pondasi yang ketiga, apa yang seharusnya seseorang lakukan, apa yang seharusnya seorang hamba lakukan terhadap orang lain. Bagaimana yang seharusnya dilakukan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik, dengan akhlak yang karimah. Ma makna akhlak karimah? Apa yang disebut dengan akhlak yang baik? Para ulama mengatakan makna akhlak yang baik adalah kafful adza wa badlun nada. Mencegah keburukan dari diri kita untuk orang lain dan memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Ini arti akhlak yang baik. Dan barang siapa yang mengamalkan ini, dia sesungguhnya memiliki akhlak yang karimah, adab yang baik. Mencegah keburukan dia untuk orang lain, tidak berkata yang buruk, mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk, perkataan yang tidak baik, dan juga memberikan kebaikan untuk orang lain, badlun nada. Memberi perkataan yang baik untuk orang lain, menunjukkan akhlak yang baik untuk orang lain. Inilah makna akhlakul karimah, akhlak yang baik. Oleh karenanya tujuan Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak, agar memberikan akhlak yang baik, menyempurnakan akhlak yang baik. Beliau mengatakan di dalam hadis, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari sini juga kita tahu, barang siapa yang ingin memiliki akhlak yang baik, maka ikutilah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah contoh yang paling baik dari seluruh manusia yang ada. Tidak ada akhlak yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya, bagaimana beliau dengan para sahabatnya, dan bagaimana beliau dengan orang-orang lain, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Akhlak beliau adalah akhlak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah agar kita bisa mengikuti dan mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomah di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga kita meninggal dunia. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة